1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pasti semua menyambut, tapi kan keputusan MK memang bersifat mengikat final. Kita masih setia sama Pak Prabowo sampai sekarang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Setelah puluhan kali diuji dan ditolak, Mahkamah Konstitusi akhirnya membuat keputusan mengejutkan bagi jalannya demokrasi di negeri ini. Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold resmi dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Nilai ambang batas pencalonan kini tak lagi menjadi penghalang partai politik untuk mengusulkan kandidat calon di Pilpres mendatang. Namun ada kekhawatiran bahwa putusan MK berpeluang diakali jika DPR tak mau menaati hasil putusan Hakim Konstitusi. Akankah penghapusan ambang batas pencalonan presiden akan menambah lawan kontestasi Prabowo Subianto di Pilpres mendatang? Malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling ujung kanan ada Wihadi Wianto, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Selamat malam Pak Wihadi. Malam. Ada Bang Rifki Nizami Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR RI. Selamat malam Bang Rifki. Malam, assalamualaikum. Oke, emang beda auranya kalau Ketua Komisi 2 ya. Ada, iya, pakar hukum tata negara Bang Refli Harun. Selamat malam Bang Refli. Selamat malam. Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Soto. Malam, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Dan bergabung melalui sambungan virtual ada Wakil Menteri Dalam Negeri yang saat ini berada di Surabaya, Jawa Timur. Ada Kang Bima Arya. Selamat malam Kang Bima. Selamat malam Nana. Terima kasih sudah menyempatkan hadir ya. Dan seperti biasa karena pemilih muda ini nanti pada tahun 2029 jumlahnya hampir 70%. Sehingga kita ingin minta para pemilih muda ini berpartisipasi. Sudah hadir langsung di studio CNN Indonesia pada malam hari ini ada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar. Terima kasih teman-teman dari Al-Azhar sudah hadir pada malam hari ini. Dan saya langsung saja ya. Saya ingin menafsirkan dulu, saya ingin bertanya kepada Bang Refli karena Bang Refli Anda termasuk salah satu orang yang pernah mengajukan gugatan. Ini kalau kita lihat catatan sudah... Enggak, saya nggak pernah, cuma 5 kali aja saya. Oh sudah pernah berarti 5 kali, 5 kali ditolak semua ya? 5 kali ditolak berarti 5 semua. kali ditolak itu berarti sudah 36 kali undang-undang ini atau pasal 222 soal angka ambang batas pencalonan presiden ini digugat ke MK. Iya. 36 kali dan itu semua ditolak oleh 9 hakim Mahkamah Konstitusi. Nah tapi yang sekarang ini kemudian dikabulkan. Setelah tahun baru kita dapat kabar mengejutkan ternyata 7 hakim konstitusi mengabulkan 2 dissenting opinion. Menurut Anda apa kira-kira yang mengubah pandangan dari para hakim konstitusi itu sehingga mengabulkan dan menghapus angka ambang batas pencalonan presiden itu? Pertanyaannya itu ya, yang mengubah pandangan hakim konstitusi karena Pilpres sudah berakhir, ya kan? Ya saya kan frankly speaking, karena kalau kita lihat putusan sekarang ini, itu sebenarnya apa yang disampaikan MK itu sudah disampaikan oleh semua permohonan sebelumnya, semua argumentasinya, terutama argumentasi yang terkait pasal 6A ayat 2 itu ya. Nah, selain itu yang kita katakan juga adalah misalnya soal legal standing. Itu saya agak tersinggung sebenarnya. 4 orang mahasiswa yang belum jelas mau jadi capres atau enggak, keinginannya diterima legal standingnya. Tapi almarhum Rizal Ramli, Gatot Nurmantio, para anggota DPD, Partai Umat, enggak diterima legal standingnya. Oke, dianggap tidak memiliki legal standing. Iya, karena pada waktu itu MK mengatakan legal standing itu kalau Anda sudah menunjukkan secara jelas ada dukungan dari partai politik, barulah bisa maju. Gila, nggak akan diterima legal standingnya kan. Nah tetapi saya mengatakan itu yang namanya the living constitution ya. Yang namanya hakim itu bisa berubah pandangan dan paradigmanya. Kira-kira apa yang mengubah pandangan dan paradigma para hakim itu? Saya kira konstelasi politik dan konstelasi para hakim tersebut. Karena kita tahu bahwa dari semua hakim konstitusi itu yang pro nol presidential threshold itu 2 orang. Satu namanya Soehartoyo yang sekarang menjadi ketua Mahkamah Konstitusi dan yang kedua namanya Saldi Isra yang sekarang menjadi wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Bayangkan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi itu pro penghapusan presidential threshold. Mereka yang mengajukan dissenting opinion ketika ada
putusan tentang presidensial threshold ini. Nah sekarang ada hakim-hakim yang berubah haluan. Iya, Anda lihat aja Pilpres kemarin ya. Pilpres kemarin itu kan hampir sebenarnya kalau posisinya 4-4 kan dikabulkan sebagian. Tetapi karena kemudian ketua agak melipir sedikit, maka kemudian yang terjadi posisinya 5-3 karena Anwar Usman tidak ikut. Sekarang kita tahu bahwa Anwar Usman, Daniel Foch misalnya melakukan dissenting opinion. Tetapi kalau saya mengatakan mereka memang bagian dari konservatif terhadap paradigma hakim-hakim MK. Yang paling progresif, substantif itu saya menganggap Saldi Isra. Mungkin karena latar belakangnya itu akademisi, intelektual, sebelumnya di society dan lain sebagainya. Jadi lebih open mind. Tapi sekali lagi apapun yang terjadi, saya mengucapkan syukur alhamdulillah terhadap putusan ini. Harusnya partai seperti PAN, partai seperti Gerindra, dan saya tidak tahu Nasdem, karena Nasdem dari dulu ingin meninggikan presidensial threshold itu gembira. Karena Gerindra ya, ketika Pak Prabowo itu mau menjadi calon presiden pada tahun 2009, itu mereka memperjuangkan agar threshold itu dihapuskan, dinolkan atau direndahkan. PAN kita tahu bahwa partai yang paling menginginkan suara terbanyak. Jadi kalau dalam istilah pemilu ini first past the post ya, simple majority. Nah, tetapi dalam perjalanan selanjutnya selalu ada kaitannya dengan kepentingan politik jangka pendek yang pragmatikal. Dan kalau kita bicara mengenai pemilihan presiden, jangankan dalam bentuk undang-undang, konstitusi saja dibuat pragmatis. Sebagai contoh misalnya syarat pendidikan. Ya. Dulu syarat pendidikan itu tidak pernah dibuatkan minimal S1 nggak pernah untuk presiden. Tapi untuk hakim konstitusi harus doktor. Kemudian untuk KPU harus S1 dan lain sebagainya. Dulu ributnya antara Ibu Megawati dengan Akbar Tanjung. Status sebagai tersangka ya itu tidak boleh dimasukkan ke dalam Pilpres. Maka yang terjadi adalah kompromi bahkan di tingkat konstitusi. Tetapi konstitusi kita tuh jelas yang namanya syarat untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden itu adalah once Anda menjadi partai politik peserta pemilu. Itu yang kita kemudian argumentasikan, yang kemudian dikuatkan MK dalam putusan terakhir ini. Kadang-kadang saya mengatakan apa yang ada dalam putusan MK ini sudah kita argumentasikan dalam 30-an putusan tersebut. Tapi tadi Anda mengatakan, Anda juga menjelaskan bahwa konstelasi hakimnya ya. Ternyata ada 2 ketua dan juga wakil ketua yang memang sejak awal memperjuangkan itu. Mau dijelaskan nggak lebih rinci? Nanti waktunya habis. Tapi saya ingin tanya konstelasi politik apa yang membuat, konstelasi politik apa yang kemudian membuat para hakim MK berubah pikiran? Pilpres salah satunya. Ya kan? Kenapa para hakim MK itu tidak puas atau gimana? Ya Anda tahulah kan ada hubungan antara Jokowi dengan PDIP ya kan, yang sekarang sudah tidak lagi harmonis, bahkan Jokowi dipecat. Kan hakim-hakim MK kan nggak boleh berpolitik, harus tetap. Hakim MK itu berasal dari 3 jurusan. 1, 3 dari saku presiden, 3 dari saku partai politik di DPR, 3 dari saku Mahkamah Agung. Dia yang Mahkamah Agung aja berpolitik, apalagi yang bukan Mahkamah Agung, ya kan? Karena itu yang namanya afiliasi politik hakim itu memang sangat berpengaruh terhadap putusan. Nah, terutama putusan yang terkait dengan politik, yaitu presidensial threshold. Pengamat saja misalnya dulu mengatakan A, ya kan? Tetapi begitu sudah jadi pejabat biasanya beda dia kan? Atau menjadi anggota partai politik kan beda. Nah, nanti kita tes Bima Arya kira-kira masih pro penghapusan presidensial threshold atau tidak? Karena begini, sebagai Wamendagri nanti dia akan berhadapan dengan Rifki sebagai ketua Komisi 2. MK sudah mengatakan setiap partai politik boleh mencalonkan. Dan itu pula yang kemudian putusan Effendi Ghazali mengenai pemilu serentak. Effendi Ghazali itu sebenarnya ingin menghapuskan presidensial threshold. Tapi karena berkali-kali ditolak, dia pakai jalan memutar. Diajarin Pak Jimli dia. Jalan memutar itu adalah pemilu harus serentak. Pada waktu itu orang nggak terpikir bahwa yang namanya threshold itu ditentukan pada 5 tahun sebelumnya atau pemilu terakhir. Nah, saya tidak tahu rekayasa engineering apa, rekayasa engineering, rekayasa apa, nah, rekayasa konstitusional itu nanti dianggap sah kan, padahal belum tentu konstitusional. Rekayasa apa yang sedang disiapkan
partai-partai yang tidak senang dengan Putusan penghapusan ini. presidensial Oke, threshold. tahan dulu. Satu lagi, Tahan karena Pak Prabowo kalau mau menjadi the second term of office, maka dia berkepentingan untuk adanya threshold ini, karena disitulah persaingan menjadi tidak fair, Betul. tidak Itu sesuai jujur, dengan dan judul tidak kita adil. hari ini. Oke. Apakah lawan Pak Prabowo akan banyak nanti di Pilpres 2029. Saya tapi ke Komisi 2 dulu ya, baru saya ke Pak Wihadi nanti. Dari Komisi 2 melihat putusan MK, merespon putusan MK ini seperti apa? Sudah bisa memprediksi atau tidak memprediksi, karena 36 kali ditolak, ternyata kali ini dikabulkan oleh MK, Bang Rifki. Saya dan Pak Wihadi masih reses sampai tanggal 20 Iya Januari. nggak apa-apa kan, tapi kan itu posisi melekat Ketua Komisi 2. Ya. Kalau terkejut tidaklah, kita ini di DPR siap dengan seluruh dinamika ketatanegaraan dan di bawah kepemimpinan saya katakan bahwa seluruh program legislasi di Komisi 2 DPR RI itu bukan hanya berisi terkait dengan penataan sistem politik dan demokrasi konstitusional kita ke depan, termasuk kita punya kewajiban untuk menormakan seluruh putusan Mahkamah Konstitusi yang belum dinormakan di dalam undang-undang. Saya termasuk penganut mazhab putusan MK itu negative legislature, positive legislature-nya di kami dan pemerintah. Oke. Jadi kalaupun sudah diputuskan tapi kemudian belum dimasukkan di dalam undang-undang, menurut pandangan saya itu ada persoalan terkait dengan kedudukan yuridis. Ada nggak contohnya? Ada. Apa? Putusan MK-nya udah keluar, undang-undang yang nggak sempat kita perbaiki, kita putuskan di PKPU. Nah, tapi kan MK juga punya dasar pada saat itu, karena MK pernah menilai kewenangannya sendiri. Bahwa MK tuh nggak semata-mata negative legislature loh. MK tuh kalau ada vacuum of norm, kekosongan norma, dia bisa isi segera, dia putusin dengan putusan MK lalu kemudian berlaku seketika itu. Nah, posisi Komisi 2 secara normatif ingin saya katakan ingin melakukan penataan sistem politik dan demokrasi konstitusional kita ke depan termasuk putusan MK. Sekarang kita masuk pada putusan MK nomor 62 tahun 2024 terkait dengan presidensial threshold ini. Sekali lagi saya memaknai MK hanya membatalkan pasal 222 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang berisi tentang prosentase pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold. Di sisi yang lain, di pertimbangan hukum nomor 3.27 MK memberikan ilustrasi kepada kita semua bahwa dengan putusannya ini seluruh partai politik peserta pemilu boleh mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kalau jumlahnya 30 kata MK bisa jadi nanti ada 30 Tapi kan MK pasangan menawarkan capres itu rekayasa konstitusional supaya tidak terlalu banyak. Kalau ada 30 bisa jadi 30 pasangan capres dan cawapres. Karena itu pembentuk undang-undang DPR dan pemerintah diminta melakukan constitutional engineering. Rekayasa konstitusional. Ini bolanya ada di Anda itu dan artinya 7 fraksi lainnya, ketum-ketum parpol kami, Anda. DPR dan pemerintah izinkan bicara, berkoordinasi, membaca utuh putusan ini, lalu memetakan kira-kira constitutional engineering seperti apa yang kita buat dengan tidak bertentangan dengan putusan MK nomor 62 tahun 2024 ini. Jadi kalau ditanya Komisi 2 bagaimana sikapnya, kita hormati, kita paham putusan MK itu final and binding, tapi bagaimana normanya ke depan, tunggu episode berikutnya biar diundang lagi di Political Show. Oke, tunggu episode berikutnya. Berarti belum ada komitmen yang jelas itu. Komisi 2 atau sikap Partai Nasdem? Ini sikap Komisi 2 atau sikap Partai Nasdem? Karena Partai Nasdem soalnya. Oke. Ini sikap Ketua Komisi 2. Karena kita sebagai kita baca Ketua sejarah Komisi lah, 2, saya pertama kali tanda tangan surat kepimpinan DPR itu adalah usulan program legislasi Komisi 2 DPR RI. Salah satu isi dari program legislasi usulan Komisi 2 DPR RI itu adalah revisi sejumlah undang-undang politik. Apakah itu undang-undang parpol, undang-undang pilkada, undang-undang pemilu, termasuk MD3, termasuk kami mengusulkan rancangan undang-undang hukum acara sengketa pemilu yang selama ini belum ada. Oke, tapi pertanyaannya gini ya Bang Rifki ya, bahwa partai Anda terus mendengungkan kemarin-kemarin untuk menaikkan angka threshold, tapi sekarang MK justru menghapuskan. Itu kan bertentangan dengan keinginan partai Anda. Dulu kan belum ada putusan MK. Jadi kalau sebagai dengan adanya sebuah putusan diskursus, MK, Nasdem pupus juga ya keinginannya untuk menaikkan threshold ya. kami punya kewajiban melakukan constitutional engineering. Ya kita lihat nanti bagaimana. Jadi dalam constitutional engineering mekanismenya. itu, dalam rekayasa konstitusional itu, Nasdem akan memasukkan unsur itu. Seluruh partai politik
punya kewenangan yang sama untuk memberikan masukan terbaiknya dalam konteks penataan sistem presidensil kita yang lebih baik. Saya ingin bilang begini, jangan sampai kemudian 0% presidensial threshold itu justru melahirkan liberalisasi demokrasi presidensial. Kita akan punya calon presiden terlalu banyak, kualitas demokrasi kita justru kontraproduktif. Nah, kita mencari jalan tengahnya bagaimana, ya nanti berikan kesempatan kepada pemerintah dan DPR dan partai-partai ini semua untuk memberikan itu. Saya sebagai Ketua Komisi 2 yang saya jamin satu hal, jika tugas ini diberikan kepada Komisi 2 DPR RI, saya akan memastikan bahwa proses pembahasannya terbuka, accountable, dan mendengarkan partisipasi semua pihak. Kalau bahasa MK, kami akan melakukan dengan meaningful participation. Itu janjinya ya. Itu janji Karena saya. sering banget nih DPR bikin undang-undang, bikin rancangan undang-undang, bikin revisi undang-undang, tapi partisipasi publik diabaikan. Tiba-tiba udah main ketok aja. Sekarang seluruh rapat Komisi 2 live, nak. Itu Bisa ditonton kita oleh publik. tagih janjinya nih, kita catat hari ini nih, tanggal 6 Januari. Saya mau ke pemerintah ya, baru ntar saya ke Pak Wiyadi. Pemerintah, Kang Bima, bagaimana kemudian pemerintah merespon putusan MK dan menindaklanjutinya? Karena tadi kalau misalnya DPR dari Komisi 2 izinkan fraksi-fraksi untuk mempelajari dulu, menyiapkan jalan tengah untuk rekayasa konstitusi. Saya kira clean and clear, jelas sekali. Keputusan MK itu final and binding. Di ujung, final, dan mengikat. Jadi tidak ada satu pihak pun yang bisa memutuskan hal lain yang bertentangan dengan norma-norma yang diputuskan oleh MK. Itu saya kira itu clear ya, itu poin pertama. Nah, poin kedua, ini kita sekarang sedang berada dalam satu momentum yang sangat tepat untuk melakukan evaluasi secara keseluruhan. Jadi semangat setelah lakukan berapa, 8-9 kali sejak tahun 99 ya, pemilu, ini waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi sistem pemilu, sistem pilkada, sistem presidensil, sistem kepartaian. Begitu. Jadi keputusan MK ini datang di waktu yang sangat tepat sekali ketika pemerintah bersama DPR, teman-teman DPR, Bang Rifki dan semua, ini akan memulai rangkaian pembahasan yang sangat terstruktur, sistematis, dan masif untuk melakukan revisi tadi. Jadi momentumnya pas gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, proses revisi ini tentu harus senafas, selaras, sejalan, satu semangatnya dengan putusan MK tadi. Ya, misalnya begini, ada kata-kata yang saya pelajari dari putusan MK itu agar tidak ada hal-hal yang bisa mendominasi sehingga misalnya terbangun koalisi partai yang dominan, yang dominan gitu ya. Nah ini kan agak bertentangan dengan semangat MK yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi pencalonan presiden tadi oleh partai politik gitu. Jadi rasanya kita semua harus berhati-hati. Proses revisi tadi diletakkan dalam konteks yang menyeluruh semua dan kemudian jangan sampai bertentangan dengan semangat putusan MK tadi. Nah, yang terakhir Nana, kan begini, putusan MK ini memberikan ruang yang sangat luas, kewenangan yang sangat kuat bagi partai politik untuk mengusulkan calonnya tanpa berkoalisi sekalipun begitu ya. Nah, artinya dalam konteks penataan sistem kepemiluan, sistem politik, penting bagi kita untuk bersama-sama memikirkan lebih serius lagi tentang pelembagaan partai. Artinya apakah kemudian proses pembahasan bersama teman-teman DPR nanti tidak saja membahas undang-undang pilkada dan pemilu, tetapi juga menjangkau hal-hal lain. Undang-undang partai politik. Ya. Saya sering mendengar Ketua Komisi 2, Bang Rifki dan juga Bang Doli mengusulkan ide omnibus law politik begitu. Nah ini kita harus fokus pada isu itu, sejauh mana kemudian kita juga bisa melakukan pembahasan itu. Artinya penguatan kelembagaan partai mutlak juga kita pikirkan untuk dilakukan pembahasan agar partai politik itu secara internal ya memiliki kapasitas juga untuk melakukan proses demokratisasi dan mengusulkan calonnya. Gitu. Kang Bima, penguatan partai politik ini dikhawatirkan jangan sampai kemudian memberikan syarat yang terlalu ketat bagi partai politik untuk mengikuti pemilu sehingga mereka kemudian tidak bisa mengajukan calon. Ini yang dikhawatirkan oleh partai-partai yang sudah ada di parlemen. Jadi untuk mengurangi lawan begitu ya, diperketat syaratnya sehingga partai politik peserta pemilu ini menjadi sulit begitu.
itu yang saya jelaskan tadi. Proses revisi tadi harus selaras senafas dengan filosofi dari norma putusan MK tadi. Memberikan ruang, memberikan kewenangan, memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengusulkan, kan begitu. Jadi apapun nanti itu harus selaras senafas begitu. Dan saya yakin teman-teman partai politik dan Komisi 2 nanti pasti juga akan berada dalam konteks pemikiran itu, Nana. Baik. Saya mau ke Pak Wihadi ya. Pak Wihadi, tadi sudah disebutkan oleh Bang Refli bahwa putusan MK ini sebetulnya selaras dengan keinginannya Pak Prabowo pada Pilpres 2009 yang lalu pada saat Pak Prabowo berpasangan dengan Ibu Megawati. Gerindra sangat berkepentingan untuk menghapuskan angka ambang batas pencalonan presiden. Jadi sebenarnya Gerindra happy dong dengan putusan ini? Ya, pertama-tama kita memang menghargai keputusan MK ini. Ya kan? Tapi kita juga masih mempelajari kira-kira dalam situasi yang sekarang ini kan sudah berbeda 2009 dengan sekarang ini. Artinya Pak Prabowo sudah membawa sebagai presiden, tentunya membawa sesuatu misi yang mungkin dengan adanya koalisi ini tentunya banyak sekali hal yang mesti harus disampaikan atau dipikirkan kepada koalisinya. Jadi ini tidak bisa langsung kita tarik kepada 2009, permasalahan 2009, karena kalau kita melihat 2009 toh juga Pak Prabowo juga masih bisa maju sebagai presiden. Nah, tapi dalam hal ini bagaimanapun juga keputusan MK itu adalah keputusan yang final pending, ya, dan itu saya kira kita terima semuanya, ya kan. Jadi saya kira hal-hal yang menyangkut nantinya yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2 ini Mbak Rifki, saya kira ya kita nanti akan sama-sama kita bahas mengenai masalah ini, keputusan ini. Jadi kita semuanya kita dalam situasi yang sekarang ini kita terima dan kita pelajari dan nanti kita akan bahas dalam undang-undang. Karena peta politiknya sudah berbeda ya. Menurut Gerindra pada tahun 2009, Gerindra pada saat itu belum menang Pilpres, tapi sekarang 2024 Gerindra sudah menang Pilpres. Jadi tentu saja berbeda petanya, itu yang mempengaruhi terhadap respon terhadap putusan MK, begitu ya Pak? Saya kira tidak hal suatu keputusan respon ini, respon yang kita berikan bahwa saat ini pun kita menerima, bukan kita tidak happy atau apa. Kita menerima. Dalam menerima ini kan adanya pada saat dulu kita sudah pernah mengajukan, ya kan, karena memang pada saat itu bagaimana sulitnya untuk maju sebagai calon presiden. Tetapi kita juga pada saat ini kita juga paham bahwa dengan adanya keputusan MK ini ya kita terima, begitu kan. Nah, bagaimana nanti konstelasi politik ke depannya kita kan masih belum tahu. Masih awal pemerintahan, kita masih belum tahu. Koalisi juga masih baru berjalan dan kita melihat kesempatan untuk bekerja Pak Prabowo dalam 5 tahun ke depan juga masih kita baru mulai gitu kan. Belum 100 hari malah. Koalisi masih berjalan di awal, belum 100 hari tapi sudah ada kejutan seperti ini. Saya akan putarkan terlebih dahulu ya tanggapan partai-partai koalisinya Pak Prabowo terhadap putusan MK ini. Kalau keputusan MK siapapun harus tunduk. Problemnya adalah ada satu bab di situ dari keputusan itu mengembalikan kepada pembuat undang-undang. Nanti ya tergantung fraksi-fraksi di DPR. Nanti maju ya belum tahu, masih panjang. Trauma enggak itu? Trauma kalah. Kita masih setia sama Pak Prabowo sampai sekarang. Yang paling setia sama Pak Prabowo kan 3 kali dukung. Belum terpikir itu ya Pak? Hah? Untuk mengajukan kader sendiri kan bisa. Pak Prabowo masih terbaik lah. Ya kita lihat nanti, Tapi PAN yang paling setia dengan Pak Prabowo. Pasca putusan MK ini, semangat orang untuk mendirikan partai itu akan membesar lagi. Kenapa? Karena orang mendirikan partai di Indonesia sebenarnya bukan disebabkan untuk menyalurkan aspirasi garis ideologi tertentu lalu mendirikan partai, tetapi lebih besar karena dorongan hasrat elit, terutama hasrat elit untuk mendapatkan kekuasaan di eksekutif. Itu tadi respon dari partai koalisinya Pak Prabowo yang belum 100 hari bekerja. Tapi saya mau ke Mas Toto ya. Mas Toto, kalau dengan putusan MK ini, Anda melihat akan ada dinamika di koalisinya Pak Prabowo Gibran, mengingat setiap partai politik yang ada 7 partai ya di situ ya, itu semuanya punya kewenangan yang sama, punya peluang yang sama untuk bisa mencalonkan
kadernya menjadi kandidat calon presiden di pemilu mendatang? Setiap perubahan pasti menimbulkan dinamika. Pertanyaannya kan adalah apakah dinamika ini hanya menguntungkan kelompok tertentu atau hal yang lebih besar. Saya ingin membahas ini bukan dalam konteks konstelasi politik praktis. Kita bisa berspekulasi mengenai hal tersebut, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Tapi saya ingin bicara bahwa ini adalah logika yang sudah disuarakan bertahun-tahun dalam siaran televisi, dalam perdebatan secara akademis. Yang ingin saya katakan dan ingatkan lagi adalah it is what it should be. Apa yang diputuskan oleh MK. Secara konseptual simpel aja kok. Sistem parlementer itu puncak demokrasinya dalam pemilu adalah pemilu mencari partai terbaik dalam parlemen yang diberikan otoritas untuk memilih kepala pemerintahan. Presidensial menempatkan pemilu mencari individu terbaik untuk menjadi kepala pemerintahan. Sehingga kemudian pemilu sistem presidensial memiliki dua pemilu. Ada pemilu mencari individu terbaik, ada pemilu memilih partai terbaik untuk mengawasi. Presidensial threshold itu kemudian menempatkan partai di antara keduanya. Yang kedua saya ingin katakan, menopang it is what it should be itu tadi adalah it is what it is. Karena apa yang saya sebutkan tadi bukan sebuah perdebatan konsep. Seluruh negara presidensial seluruh dunia, sebutkan Amerika Serikat, Brazil, Ekuador, Kirgistan, Kazakhstan, Peru, Filipina. Tidak ada satupun yang mengenal batasan threshold untuk calon. Indonesia ini bisa dibilang ngarang sendiri. Yang mengikuti kemudian namanya Erdogan, 5%. Itu setelah Indonesia. Presidensial threshold adalah terminologi untuk seorang presiden menang. Apakah 50% plus 1 atau di Ekuador ada 45% cukup, tapi jarak dengan yang nomor 2 harus 10%. Jadi saya ingin mengatakan ini memang sebuah karangan secara konstitusional. Sistemnya aja udah salah dari awal. Yang tidak ada basisnya sama sekali. Ayo buka-bukaan ketika kemudian open legalnya ini kemudian dibahas lebih lanjut di DPR. Saya berharap bukan sekedar bicara mengenai keuntungan partai saya apa, apakah presiden saya sekarang lebih diuntungkan atau dirugikan, enggak. Bahas ini secara terbuka. Yang kedua, fakta empiris kan sudah memperlihatkan presidensial threshold ini lebih banyak menimbulkan mudarat tanda kutip. Kita bicara akhirnya politik dagang sapi, kabinet dagang sapi, bagi-bagi kursi karena apa? Karena ada presidensial threshold. Fakta lain juga, terbukti adalah sebuah mitos, kalau kemudian tidak ada presidensial threshold, maka stabilitas politik akan berantakan. Tidak ada negara di Amerika Latin yang tidak mengenal presidensial threshold, kemudian instabilitas politiknya terjadi. Kenapa? 2004 itu sebuah pengalaman yang sangat empiris menurut saya. SBY menang dengan angka sangat kecil, tapi kita tahu kok secara alamiah partai-partai yang tidak mendukung presiden tersebut ketika kemudian harus menerima fakta mereka kalah, mereka akan ikut bergabung kok dalam koalisi. Jadi bedakan koalisi yang mungkin terbentuk setelah pemerintahan terbentuk dengan harus dibuat di awal ketika seorang capres ingin maju. Yang terakhir, menjawab pertanyaan Nana, buat saya ini kabar baik buat demokrasi Indonesia. Yang belakangan ini kan kita masuk dalam perdebatan oligarki partai, termasuk baik buat partai-partai yang seakan-akan mempertanyakan daulat partai ini belakangan menjadi hilang. Karena takut kursi menterinya dicabut. Karena takut kemudian terhadap partai yang dianggap menjadi ketua kelas. Sehingga kemudian fungsi mereka di DPR, ya sudah, mereka ikuti saja apa kata presiden, ketua kelas partai, dan lain-lain. Ketika ini terjadi, mereka sekarang memiliki dua kepentingan. Satu kepentingan untuk ikut dalam gula kekuasaan, dapat menteri, dapat BUMN, dan lain-lain. Tapi di sisi lain ada juga yang konkret, bahwa mereka sekarang punya peluang loh di 5 tahun berikut bisa jadi presiden. Oke, nah itu partai-partai koalisinya Pak Prabowo akan ada yang main dua kaki seperti itu berarti? Saya tidak mengatakan dua kaki, itu sebuah konsekuensi alamiah. Yang kemudian bagusnya adalah Pak Prabowo juga harus berhitung. Yang namanya partai-partai ini nggak bisa sekedar ditakuti. Andai kata ya, ada analisis seperti itu. Kan dulu Pak zaman Jokowi jilid kedua kan ada analisis seperti itu. Ditakutin, diancam dan segala macam. Pak Prabowo juga berpikir, bargaining partai-partai kecil ini sekarang lebih kuat loh. Kalau mereka dibuang, mereka bukan sekedar kemudian bisa jadi oposisi. Tapi mereka bisa menjadi pesaing Pak Prabowo di 2029. Dalam konteks itu check and balances dalam konteks pembentukan koalisi menjadi lebih bisa terjadi. Jadi saya ingin mengatakan adalah kalau ditanya yang diuntungkan adalah warga yang harusnya sudah mendapatkan hak seperti ini, hidup dalam sistem presidensial seperti ini tanpa harus menunggu 36 gugatan seperti ini. Tapi yang dirugikan di sini
Pak Prabowo dong, karena kan lawannya makin banyak nanti Belum di kontestasi. tentu, Nana. Fakta dalam pilkada, seorang incumbent itu seringkali lebih diuntungkan kalau lawannya lebih banyak. Karena biasanya incumbent tetap memiliki captive market. Ketika kemudian lawannya harus terbelah menjadi 4, oposisi yang melawan Pak Prabowo terbelah menjadi 4, kemungkinan sosok yang sudah mempunyai captive market lebih punya peluang untuk menang. Jadi menurut saya kita belum bisa berspekulasi siapa yang diuntungkan atau tidak, termasuk Pak Prabowo. Tapi dalam konteks sistem inilah yang sebagaimana mestinya Tapi kita sudah untuk konstelasi politik itu akan merepotkan Pak Prabowo karena partai-partai itu bergeningnya jadi naik kan? Menurut saya kita menyelamatkan Pak Prabowo untuk menempatkan dirinya betul-betul sebagai presiden, bukan seperti seorang raja seperti yang dialamatkan pada Pak Jokowi pada periode kedua. Oke, saya mau ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, meskipun tadi Mas Sato bilang masih terlalu dini ya untuk melihat apakah ini akan merugikan Pak Prabowo karena penantangnya lebih banyak nanti di 2029 atau justru menguntungkan Pak Prabowo. Tapi saya ingin tanya, Gerindra melihatnya ini akan merepotkan nggak nanti? Karena partai-partai ini kan tentu saja mereka pasti punya keinginan, seperti misalnya saya berikan contoh ya, Ketua Umum Demokrat yang juga Menko, pasti kan punya keinginan untuk maju. Dari Nasdem, dulu mencalonkan Mas Anies pasti juga pengen mengajukan. Golkar ketua umumnya, PAN juga pasti kan mereka punya keinginan. Ini kan akan merepotkan bagi koalisnya Pak Prabowo, bagi Pak Prabowo untuk mengatur partai-partai ini. Ya, saya pikir ini adalah merupakan sesuatu secara politik yang harus diperhitungkan. Tapi dalam hal ini Pak Prabowo dalam hal ini berkonsentrasi bagaimana bekerja untuk rakyat ini. Jadi saya kira masalah ini adalah bagaimana melihat rakyat itu nanti kinerja dari para Prabowo selama 5 tahun. Nah, tentunya setelah 5 tahun akan pemilu ke depan, barulah kita bicara mengenai masalah konstelasi politiknya. Apakah akan terbentuk koalisi ataukah adakah memang yang akan sendiri mencalonkan. Jadi ini kan sesuatu hal yang masih panjang karena saya katakan tadi bahwa Prabowo 100 hari aja belum. Sehingga dalam hal ini tentunya justru akan memberikan suatu hal yang pembuktian kepada Pak Prabowo bahwa kinerja Pak Prabowo 5 tahun ke depan ini akan sangat-sangat diharapkan bisa memberikan kontribusi yang lebih baik. Nah, ini tentunya adalah sesuatu hal modal daripada kedepannya bahwa pemilihan itu bukan memilih seseorang yang nama saja, tetapi juga yang sudah bisa dilihat adalah kinerja selama 5 tahun. Justru ini adalah keunggulan Pak Prabowo bahwa bisa memberikan suatu bukti kinerja 5 tahun. Nah, ini adalah sesuatu hal yang secara kinerja sebagai presiden. Kinerja presiden ditopang oleh kinerja para menterinya, para kabinetnya yang mayoritas adalah ketum parpol, kader parpol yang pasti mungkin mereka akan curi-curi untuk manggung begitu. Melihat kesempatan di 2029, bagaimana kemudian Gerindra? Saya kira masyarakat juga sudah bisa melihat bahwa para ketua-ketua partai politik itu apakah memang dia bekerja sesuai dengan tupoksinya ataukah sebagai pencitraan. Tentunya bahwa masyarakat kita sudah kenyang lah dengan hal-hal seperti itu. Sehingga ini adalah sesuatu yang mungkin dilihat di awal-awal tahun mungkin tidak akan terjadi seperti itu. Tapi kalau kita lihat sendiri bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa dengan parliamentary threshold pun banyak juga yang ketua-ketua partai pada saat dekat-dekat dengan Pilpres itu pasti akan melakukan pencitraan sendiri. Itu kan dari periode ke periode selalu akan terjadi. Jadi Gerindra seperti sudah itu. mengantisipasi itu. Nah, saya kira ini kan sesuatu hal yang sudah sering terjadi. Jadi saya kira ini adalah merupakan hal yang harus kita sadari dari awal dan kinerja itu kita rakyat sendiri pun juga sebenarnya sudah bisa melihat. Apalagi kalau kita melihat sekarang ini masyarakat juga sudah cerdas, tentunya bisa menilai mana yang sebenarnya hanya pencitraan dan mana yang memang betul untuk bekerja untuk rakyat. Saya akan jeda terlebih dahulu. Setelah ini kita akan bahas lebih dalam komitmen pemerintah dan juga DPR untuk betul-betul melaksanakan putusan MK karena ada kekhawatiran, banyak kekhawatiran dari masyarakat sipil bahwa putusan MK ini akan diakali, akan dicari celahnya supaya menguntungkan partai-partai di parlemen saja. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.